Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class, and how are you today? Um, so before we start the class, I want you to do a brainstorming. So as you can see on the screen, linknya sudah ada di Google Classroom. Ini adalah Padlet untuk creativity atau brainstorming. Jadi di situ ada pertanyaan, do you agree that AI can replace human? So please add your answer on the screen. Okay, I see someone has added the answer, and it is AI cannot replace human in decision making. Making that apa ini bacanya, making that require moral value, life experience, and real social interaction. That's right. Okay. Ya, ada lagi jawaban baru. AI cannot replace human because it does not have real emotion, empathy, and understanding of feelings. Betul sekali. Jawaban kalian ini bisa ke slide selanjutnya. What issue have caught your attention lately? So, apa saja isu-isu nasional, lokal maupun internasional yang belakangan ini menarik atensi kalian, menarik perhatian kalian? So, recently the issue that has caught my attention is the rapid development of artificial intelligence, especially its impact on education and jobs. Oke, jadi apa yang baru saja kita lakukan ini merupakan bentuk dari argumen. Ada yang tahu apa itu argumen? Oke, argumen itu sama dengan opini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menulis argumen yang logis. Caranya itu melalui argumentatif esai. Argumentatif esai. Seni meyakinkan melalui logika dan data. Jadi, simpelnya opini kalian itu harus didukung juga dengan data. Jadi bukan hanya omong kosong belaka, tetapi ada data yang bisa menunjukkan bahwa opini kalian itu faktual loh, opini kalian itu benar loh, seperti itu. Oke, berikut kita lihat materinya. Mengenal esai argumentatif, dasar-dasar penulisan opini yang kuat. Bisa dilihat di sini ada definisi sederhana dan kekuatan opini. Berbeda dengan esai biasa, esai ini tidak hanya memaparkan informasi, tetapi bertujuan untuk mempersuasi
mempersuasi itu sama dengan mempengaruhi pembaca agar setuju dengan sudut pandang penulis. Oke, tujuannya meyakinkan pembaca, melakukan analisis kritis, dan menyajikan argumen yang tidak emosional, melainkan berdasarkan fakta. Jadi argumennya bukan omong kosong belaka ya. Misalnya seperti tadi, setuju tidak kalian dengan adanya AI untuk menggantikan manusia? Ternyata lebih banyak yang tidak setuju. Nanti kalian paparkan juga tuh data-datanya kenapa bisa tidak setuju. Bisa data-datanya bisa berasal dari artikel-artikel ilmiah maupun laporan-laporan dari instansi yang berkaitan. Oke, lanjut. Ciri khas esai argumentatif. Faktual, logis, netral, dan ada penyangkalan. Ini materinya bisa kalian baca sendiri di Google Classroom, sudah dibagikan. Struktur alur esai. Yang pertama itu pendahuluan. Pada tahap ini kalian menjelaskan latar belakang isu dan thesis statement yang jelas. Jadi biasanya di akhir paragraf pertama itu ada yang disebut thesis statement. Thesis statement itu posisi penulis, apakah dia setuju atau tidak setuju. Lanjut, body atau inti dari argumentatif esai. Pada paragraf ini berisi bukti pendukung dan kontra argumen. Jadi contohnya ketika kamu tidak setuju bahwa AI dapat menggantikan manusia, pada paragraf inilah kamu menjelaskan alasannya beserta bukti-bukti yang dapat mendukung itu. Lalu, bagian akhir ada kesimpulan. Ini berisi ringkasan argumen dan penegasan kembali posisi penulis. Oke, lanjut. Thesis statement seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu merupakan kalimat yang menyatakan posisi penulis apakah dia setuju atau tidak. Biasanya terdapat di akhir paragraf pertama. Oke, mungkin itu saja materi dari argumentatif esai. Tugas kalian selanjutnya adalah untuk membuat argumentatif esai sederhana dan nanti harus kalian kumpul di Google Classroom. Mungkin waktu pengerjaannya kita mulai dari sekarang. Oke, di Google Classroom ini sudah ada materi-materinya dan contoh-contoh argumentatif esai. Example of argumentative essay. Bisa dilihat di layar. Nanti kalian ikuti saja bagaimana penulisan dari esai ini. Oke, jika sudah, kumpulkan di LMS Google Classroom. Lalu selanjutnya, silakan mengisi refleksi yang ada, link refleksi yang ada di Google Classroom. Jadi, dari tadi Oke, jadi tugasnya itu kalian membuat argumentatif esai, nanti diupload di Google Classroom. Untuk contohnya sudah ada, untuk contoh argumentatif esainya itu sudah ada di sini. Example of argumentative essay. Silakan diikuti penulisannya mulai dari introduction, body, and conclusion. And then, last but not least, silakan mengisi refleksi untuk pembelajaran hari ini. Jadi linknya sudah ada, itu link Google Classroom, ada 2 pertanyaan di sana. Pertanyaan pertama adalah apa saja yang saya pelajari hari ini, dan pertanyaan kedua adalah hal yang paling sulit bagi saya hari ini adalah bla 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 bla. Silakan kalian isi dengan sejujur-jujurnya agar minggu depan kita bisa improve lagi. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini.
tugasnya dikumpul di Google Classroom, deadline-nya minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.